Anda masih bersama dengan saya Niluh Puspa di Dialog Kompas Sulsel pagi hari ini, saudara. Saya masih bersama dengan Dr. Tuti dan juga masih ada Ibu Sherly di sini menemani saya. Saya kembali ke Ibu Sherly. Ibu Sherly, kalau di Himpunan Masyarakat Peduli LGK Makassar itu sebenarnya forum ini lebih ke soal apanya, Bu? Apakah memotivasi saja atau seperti apa? Iya, kita memang memotivasi dan ada juga perkunjungan kepada pasien-pasien yang perlu yang masih dirawat. Mereka biasanya yang masih di kemo itu, dan kan orang kalau sudah mendengar kanker itu atau mendengar kemo itu sudah takut gitu ya. Sakitnya udah lebih parah lagi dari yang dialami. Iya, banyak sekali pikiran mereka bahwa kalau di kemo itu sudah tidak ada kesembuhan katanya. Tapi kalau menurut saya kemo itu adalah jalan yang terbaik untuk sembuh kalau memang kita betul-betul mengikuti anjurannya dengan baik gitu ya, dengan benar ya. Oke. Kemo, kalau tadi Ibu Sherly mengatakan kemo bisa disembuhkan begitu. Ibu Sherly sudah 8 tahun ya menjalani kemoterapi. Progresnya seperti apa nih, Dok, kalau Ibu Sherly sendiri? Khususnya kalau untuk leukemia ya, untuk leukemia, dan khususnya lagi adalah leukemia granulositik kronik itu karena pada penderita CML itu, singkatannya CML ya, itu memang betul-betul ada gen di tubuhnya namanya gen BCR-ABL tadi ya, sehingga kalau kita memberikan obat itu betul-betul membunuh gen tadi. Makanya targetnya kapan? Misalnya waktu baru mulai gen yang salah itu sampai 30% misalnya. Maka kita itu punya target gen itu sampai 0,0032%. Nah, itu ditempuhnya setiap pasien itu beda-beda. Karena obat itu, pasien terhadap obat beda-beda juga. Si A respon sekali cepat, si B kurang respon. Banyak sekali penyebabnya. Di samping cara makan, mungkin di tubuhnya sendiri sensitif terhadap obat itu beda. Seperti kayak Ibu Sherly waktu sebelum diobati 32% tahun 2010. Minum obat terus sampai yang terakhir tahun lalu ya Bu Sherly ya, itu masih 4%, 1-4%, saya kurang lupa. Makanya kenapa harus minum terus, karena yang mau dicapai itu 0,0032%. Jadinya targetnya itu jelas yang dicapai. Walaupun kalau dilihat sudah alhamdulillah sehat walafiat, tapi di tubuhnya kalau diperiksa masih ada gen yang rusak sekian persen. Nah sebenarnya kalau melalui proses kemoterapi itu apakah tergantung penyakitnya, lamanya proses pengobatan, atau tergantung apanya, Bu? Iya, sangat tergantung penyakitnya. Jadinya semua sel itu sebetulnya punya kekhususan sensitif terhadap kemo apa. Ya, sudah jenis selnya mempengaruhi, stadiumnya mempengaruhi. Ya, kalau masih stadiumnya 1-2, maka mungkin tidak perlu di kemo, hanya dioperasi saja. Makanya untuk sahabat Kompas TV jangan takut dengan benjolan ya. Kalau ada benjolan yang bukan di tempatnya, kalau hidung di tempatnya ya normal. Kalau benjolan itu bukan di tempatnya, maka cepatlah ke dokter. Karena dengan cepat ke dokter, ditahu apa itu benjolan, kalau secepatnya itu diambil, maka tidak usah dengan lanjutan kemo. Tadi Ibu Sherly kan dia leukemia. Kalau yang jenis kanker yang lain seperti apa itu, Dok? Leukemia salah satu contoh kanker yang bentuknya kanker darah ya, yang tidak bisa diraba ya. Sebelah sana kanker padat. Kanker solid tumor seperti apa? Kanker payudara, kanker serviks untuk perempuan ya. Untuk perempuan paling tinggi adalah kanker serviks, kanker payudara. Untuk laki-laki kanker paru ya, kanker paru-paru, kanker nasofaring ya, berhubungan dengan rokok, itu adalah contoh-contoh kanker padat. Nah, itu kalau misalnya menggunakan metode kemoterapi tadi, biasanya berapa lama proses penyembuhan itu? Jadinya kalau yang padat itu yang harus dicapai apa? Dari parsial respon, dari respon yang sebagian sampai komplit respon. Yang namanya komplit respon, kalau kemarin payudaranya misalnya ya
ada benjolannya. Setelah dioperasi terus dilakukan kemo, maka benjolan itu tidak boleh tumbuh lagi. Kalau ada benjolan metastase di tempat lain, maka metastasenya itu diharapkan hilang dan tidak tumbuh di tempat lain lagi gitu ya. Masih ada juga target-target lagi. Kalau kanker payudara itu ada lanjutannya namanya hormonal terapi ya. Tadinya memang setiap kanker mempunyai kompleksivitas terapi yang beda-beda. Oke, jadi penanganannya juga harus beda. Makanya harus ketika ada sesuatu langsung bertanya ke dokter seperti itu, langsung itu melakukan pemeriksaan. Itu karena kalau memang tidak harus dikemo, dokter tidak akan kemo. Tidak sembarangan. Jadi ada juga sebenarnya yang tidak harus dikemo ya untuk kanker ini ya, karena orang selalu berpikir ketika itu kanker maka itu kemo begitu ya. Berarti itu tergantung apa tadi stadiumnya? Jenis tumornya, stadiumnya. Ada dua hal yang mempengaruhi ya, antara itu jenis tumor atau stadiumnya sendiri. Nah, Dok, ini kan biasanya kalau kita berbicara masalah kemo, itu selalu identik dengan harga atau biaya yang mahal. Ini juga menjadi kekhawatiran begitu loh. Apakah memang kemoterapi ini biayanya memang sangat tinggi atau sebenarnya tidak seperti itu? Sebetulnya alhamdulillah ya, untuk penderita kanker, baik kanker darah maupun kanker solid tumor, jangan melihat ke saya, Bu, kanker padat itu pemerintah sudah tanggung semua. Yang penting seperti Bu Sherly, ada gen BCR ABL positif, ada bukti gen BCR ABR-nya atau ada gen rusak jenis itu, maka pemerintah tanggung sampai melalui kapan? BPJS tadi? Iya. Sampai kapan? Sampai mencapai target tadi. Yang gennya gitu. Yang padat juga. Yang penting memang datanya lengkap, jenis selnya apa, jenis selnya sesuai dengan kemonya, maka akan ditanggung. Jadi sebenarnya tidak harus ada kekhawatiran dari sisi biaya, karena kemoterapi juga menjadi bagian dari BPJS juga ya, BPJS Kesehatan. Saya ingin ke Ibu Sherly kembali. Ibu Sherly, sejauh ini kalau misalnya Ibu berhubungan dengan rekan-rekan ataupun teman-teman di luar yang menjalani ataupun menjalani kemoterapi saat ini, rata-rata keluhan mereka apa sih, Bu? Macam-macam sih mereka keluhannya, tergantung dari efek obatnya yang mereka rasakan. Cuman kebanyakan mereka suka, Bu, saya minum obat kok suka mual gitu. Jadi saya kadang, Bapak atau Ibu itu minumnya seperti apa? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa minum obatnya itu harus kenyang. Nah, kalau sudah kenyang begitu, ya berapa menit kemudian kita minum obat. Jadi memang sharing banyak hal dilakukan di sana ya. Tidak hanya mensupport saja, tapi juga memberikan pengetahuan soal bagaimana metode minum obat yang baik, seperti itu juga di dalamnya. Saya kembali lagi ke Dokter Tuti. Dokter, efek samping yang pasti akan dialami oleh para pasien yang menjalani kemo itu apa sih, Bu? Itu kembali lagi tentang jenis kemonya ya. Ada jenis kemo yang efek sampingnya adalah bikin muntah. Ada jenis kemo yang efeknya lebih ke bikin luka di kulit. Ada jadinya setiap kemo itu efek sampingnya beda. Ada justru yang nggak ada efek sampingnya atau sedikit. Seperti yang teman-teman LGK, jenis apakah imatinib, apakah nilotinib itu kembung ya. Untuk bulan-bulan pertama lebih efek sampingnya kembung, rasa cepat kenyang, makan sedikit cepat kenyang. Nah itu efek samping yang sering. Ada juga obat kemo yang muntahnya memang lebih hebat. Tapi sahabat Kompas tidak usah takut. Dokter tahu mana yang efek sampingnya muntah, mana yang efek sampingnya kram-kram. Jadinya yang efek sampingnya muntah, sebelum obat kemo itu kita berikan, kita sudah memberikan anti muntah. Kita sudah memberikan antinya dulu, baru dimasukkan kemonya. Gitu. Apa sih yang menyebabkan ada efek muntah, ada efek kembung? Itu apanya yang menyebabkan efek itu? Obatnya itu sendiri, ya. Obatnya sendiri. Tentunya ada obat
obat memang yang merangsang pusat muntah, ada obat yang memang mengganggu persarafan sehingga ada rasa kram, ada obat yang menekan sumsum tulang sehingga habis kemo sel darah putihnya rendah, sehingga kalau dokter mau memberikan obat kemo yang efek sampingnya itu menurunkan sel darah putih, dokter udah kasih suntik supaya sel darah putihnya sudah tinggi memang. Jadinya begitu. Dokter, jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran harusnya ketika menjalani kemoterapi karena dokter sudah melakukan prosedurnya untuk mengantisipasi efek-efek samping itu, begitu ya. Oke. Saya ingin ke Ibu Sherly. Ibu Sherly, Himpunan Masyarakat Peduli LGK Makassar ini ada di mana sih, Bu? Ada base camp-nya kah atau seperti apa? Ketika mungkin ada pemirsa Kompas TV saat ini yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih banyak? Oh iya, kami sementara ini masih bergabung di Rumah Sakit Wahidin. Terus ada ketua kami juga, dia juga pasien juga dulu, cuman ya sudah ini ya dok. Sudah sembuh. Ya. Jadi kalau misalnya ingin bergabung langsung ke Rumah Sakit Wahidin bertanya atau bagaimana? Ya langsung ke bisa. Nanti kalau ketemu sama dokter juga nanti dokter sampaikan. Baik. Dokter sendiri saat ini kalau residennya di Rumah Sakit Wahidin? Rumah Sakit Wahidin ada dan Rumah Sakit Jejaring. Rumah Sakit Jejaring itu seperti Rumah Sakit Akademis, Stella Maris, Nusina itu Rumah Sakit Jejaring. Jadinya pasien-pasien leukemia nggak cuman atau keganasan yang lain tidak hanya fokus di Wahidin, bisa di Rumah Sakit Jaring tadi. Tapi kalau prakteknya dokter di mana? Mungkin boleh disampaikan atau ada yang ingin tahu, ingin langsung bertemu dokternya? Iya. Saya kan pegawai Rumah Sakit Wahidin, jadinya waktu saya terbanyak adalah di Rumah Sakit Wahidin. Kalau di praktek, saya di klinik A3 Pharma. Ini klinik A3 Pharma itu lebih fokus ke pasien-pasien keganasan. Ya, klinik A3 Lokasinya Pharma. di mana ini? Jalan Batuwaraya nomor 300. Baik. Jadi kalau misalnya bertemu dokter, boleh ke klinik A3 Pharma, Jalan Batuwaraya nomor 300 atau ke Rumah Sakit Wahidin langsung ya. Bisa bertemu dengan dokter di sana karena emang lebih banyak dokter berada di Rumah Sakit Wahidin. Dokter Tuti, terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu Sherly, terima kasih juga atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan terus sehat ya Ibu. Saya akan ketemu Ibu lagi mudah-mudahan dalam kondisi yang sudah 0,032. Amin ya. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan. Dan saudara, demikian perbincangan saya tadi sudah bersama dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Sherly Sambuari selaku Sekretaris dari Himpunan Masyarakat Peduli LGK Makassar yang juga merupakan penderita leukemia yang saat ini sudah menjalani pengobatan, juga bersama dengan Dr. Tuti Harjianti, SPPD KHOM, spesialis darah dan juga kanker. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda pagi hari ini dan tentu saja jangan takut untuk menjalani pengobatan kemoterapi karena dokter sudah memberikan penjelasan tadi. Semua dilakukan dengan prosedur yang baik dan sudah mengantisipasi segala efek yang mungkin saja muncul. Dan usai jeda berikut ini ada beragam informasi lainnya akan hadir di Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami.